Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk melengkapi tugas UAS dari matkul Pancasila. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Ani Wildian Novaldi dengan NIM A11 2023 15370. Perkenalkan, nama saya Firsanto Elevia Nugroho dengan NIM A11 2023 15382. Perkenalkan, nama saya Fian Arya Satya Nugraha, NIM A11 2023 15386. Perkenalkan, nama saya Mustaka Putra Purnama dengan NIM A11 2023 15396. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisnu Priyambada, NIM A11 2023 15397. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi, identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah. Kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Selanjutnya ada istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah totalitas faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain. Selanjutnya ada hakikat bangsa. Bangsa atau nation atau atau nasionalitas atau kebangsaan atau nasionalisme atau paham kebangsaan. Semua istilah tersebut dalam kajian sejarah sulit dirumuskan, sehingga pakar di bidang politik, sosiologi, dan antropologi tidak sependapat. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini. Dan kasus ini, ilmu politik dijumpai istilah bangsa yaitu natie atau nation pada tahun 1835, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut ini. Yang pertama ada satu kesatuan bahasa, yang kedua ada satu kesatuan budaya, yang ketiga ada satu kesatuan ekonomi, yang keempat ada satu kesatuan hubungan ekonomi, satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Selanjutnya ada salah satu teori tentang bangsa. Teori Ernest Renan. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Renan pada tanggal 11 Maret pada tahun 1882. Yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari yang pertama ada kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. Yang kedua ada keinginan untuk hidup bersama atau le desir ensemble di waktu sekarang, yang merupakan aspek solidaritas dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk ini dan yang akan datang. Selanjutnya ada lebih lanjut, Ernest Renan mengatakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebiscite, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya. Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral atau conscience moral. Teori ini dapat digolongkan pada teori kehendak. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dan hakikat negara. Sifat negara merupakan suatu keadaan agar dapat menjadi suatu negara yang bertujuan. Sifat-sifat tersebut mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi identitas bagi negara tersebut. 2. Sifat negara tergantung pada landasan ideologi negara masing-masing, namun secara umum dan dimiliki oleh semua negara, yaitu memaksa, monopoli, mencakup semua, dan bersifat menentukan. A. Sifat memaksa. Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya yang bersifat mutlak dan memaksa. Yang kedua ada monopoli. Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut.
Bisa dilanjutkan, Mas. Nah, yang ketiga ada sifat mencakup semua. Kekuasaan negara adalah mengikat bagi seluruh warga negaranya tanpa pengecualian di suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan, adat budaya, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk ke dalamnya. Yang terakhir ada sifat menentukan. Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sifat-sifat untuk menjaga stabilitas negara itu. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu negara, kecuali orang asing, menjadi anggota politik negara. Dan ada misal dari contoh-contoh yang di atas. Negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, yakni satu, ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan, yaitu suatu nilai-nilai agama. Yang kedua adalah sifat kemanusiaan, adalah sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat manusia. Yang ketiga ada persatuan, yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu, berarti membuat menjadi satu rakyat, daerah, dan keadaan negara Indonesia sehingga terwujud satu kesatuan. Yang keempat ada kerakyatan, yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat. Yang kelima ada keadilan, yaitu sifat-sifat dengan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat adil. Selanjutnya ada sifat negara Indonesia. Satu, sifat lahir, yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari luar dan dalam dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ada sifat batin atau sifat bawaan negara. Yang satu, kekuasaan negara. Dua, pendukung kekuasaan negara. Tiga, rakyat. Empat, wilayah. Lima, adat istiadat. Enam, agama. Yang ketiga ada sifat yang berupa bentuk dan susunan kenegaraan Indonesia, yaitu bentuk negara kesatuan dan sistem kedaulatan rakyat. Kemudian ada yang keempat, sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya dari negara Indonesia sebagai berikut. Satu, kekuasaan negara yang berupa kedaulatan rakyat. Dua, kekuasaan tugas dan tujuan negara untuk memelihara keselamatan, keamanan, dan perdamaian. Yang ketiga ada kekuasaan negara untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan yang keempat ada kekuasaan negara untuk menyusun dan mengadakan peraturan perundang-undangan dan menjalankan pengadilan. Yang kelima ada kekuasaan negara untuk menjalankan pemerintahan. Teori tentang negara. A. Teori sosiologis. Satu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan antara individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam lingkup masyarakat terdapat banyak kepentingan individu yang saling berkaitan dan bertentangan. Dua, maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik untuk menyesuaikan kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun. Yang kedua ada teori yuridis atau patriarchal, teori yang menganut asas kekeluargaan di mana terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga. Dua, patrimonial, raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut. Yang ketiga ada raja mengadakan perjanjian. Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban raja. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Kemudian saya ingin melanjutkan materi kedua, pengertian negara. Secara histori, pengertian negara pada saat itu, pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles Master rumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebut dengan politis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan
Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggara negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Dan kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafat negara, dasar filsafat negara, atau filosofi Grootschek dari negara ideologi negara Stalin. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara pelaksana pemerintah. MPR dengan ketetapan nomor X nomor 12 MPR atau 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagai tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 atau MPR atau 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 4. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Sumpomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara Indonesia. Merdeka yang terdiri dari 5. Yang 1, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh I.R. Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Kelima, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum secara cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga masyarakat, warga negara, dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1045 sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan teman saya.
Dan selanjutnya materi pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945. Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara dengan sumber hukum dasar. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan maknanya sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa berada di seluruh muka bumi. Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuang bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia pada negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Makna-makna yang tergandung dalam Pancasila. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sini kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perbuat. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sina ini adalah A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Diulangi, Mas. Lagi. 3. Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah A. Menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Rela berkorban demi bangsa dan negara. C. Cinta akan tanah air. D. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berikat tunggal ika. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan di sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana-mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. D. Berembung atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila ini kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sendang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang
merupakan tujuannya utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah A. Bersikap adil terhadap sesama, B. Menghormati hak-hak orang lain, C. Menolong sesama dan menghargai orang lain, E. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. A. Pengertian batang tubuh UUD 1945. Arti batang tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuatkan ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. B. Isi batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 1. 16 bab, 2. 37 pasal terbagi 5 bagian antara lain bentuk dan kedaulatan negara pasal 1, lembaga tertinggi negara pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Unsur-unsur kesejahteraan negara pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintah negara pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28. 28 dan 30. 3. 4 pasal aturan peralihan. 4. 2 ayat aturan tambahan. C. Sifat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama yaitu fleksibel, elastis, dan swivel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman kapan saja yang berlaku. Sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. 2. Rigid atau tidak kaku. Artinya isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja yang menjadi WNI mampu menyelaminya. 3. Luwes atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia yang di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstranas politik strategi nasional dalam berbagai bidang berikut ini adalah contohnya. A. Contoh implementasi A. Bidang hukum, B. Bidang ekonomi, C. Bidang politik, D. Bidang pertahanan dan keamanan. A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum yang tegaknya negara hukum. B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik. Yang pertama, memasyarakatan, memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. D. Implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama dan mengembangkan kekuatan pertahanan, keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Yang kedua,
memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membawakan materi Pancasila sebagai identitas nasional dan dasar negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.